Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Mbah Kakung Suradiwijaya 354 dari Gunung Dempo. Nah, kali ini saya mendapatkan pasien keluhannya sakit sesak napas dan batuk berat. Yang kebetulan Mas ini ada penyakit asma. Jadi kali ini akan kita terapi dengan cara kita bekam hijamah. Menurut pengalaman yang sudah Mbah dapatkan, Mbah alami, beberapa pasien wakakung sesak napas karena asma ternyata sangat efektif kita terapi dengan kita bekam hijamah. Sambil kita urut, kita pijat, kita refleksi seluruh badan, maka hasilnya akan efektif sekali. Untuk pertama kali kita bekam dulu, kita bekam kering dulu, kita tunggu prosesnya. Dari awal kita bariskan. Kalau Mbah Kakung cukup banyak, di belakang bisa sampai 13 titik saya kasih. Meskipun Mbah Kakung tahu titik sunnah yang ada di belakang ini ada 7 titik sunnah penting, tapi ada juga keterangan yang menjelaskan bahwa selebihnya dari titik penting itu boleh kita tambahkan atau kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien itu sendiri. Karena pasien ini ada keluhan khusus yaitu masalah pernapasan, maka titik-titik yang kita dasar adalah di daerah lemusir punggung ini dan juga di daerah khusus daerah paru-paru ya. Dan ini. Setelah ini kita tunggu selama beberapa menit, mungkin 7 sampai 10 menit. Sambil Mbah Kakung kita berikan refleksi di bagian kaki sambil menunggu waktu 7 menit atau 10 menit. Kita mulai dari telapak kaki, kita mulai kita refleksi dan kita pijit bagian-bagian titik penting yang berdampak pada seluruh tubuh tentunya. Di awal seperti ini, kita raba, kita rasakan di mana ada gumpalan-gumpalan urat atau titik-titik penting yang kelihatan tidak normal, ada endapan-endapan gumpalan-gumpalan yang tidak merata, sehingga disitulah perlu kita urai, kita relaksasi sehingga peredaran darah akan menjadi lancar. Dan juga pada titik-titik penting di bagian-bagian betis, antara lain di sebelah dalam mata kaki, ke atas di antara perbatasan antara hitam dan putih, atau di bagian garis yin dan yang. Seperti ini, dengan pelan, dengan tekanan yang terukur, tidak terlalu keras. Kemudian langsung kita naik ke daerah paha. Begitupun paha adalah banyak urat atau itu titik-titik yang sangat penting yang harus kita kendorkan karena kentang sekali di sini. Setelah itu agak kita singkat saja tadi, tidak sampai 7 menit ya. Kita bongkar dan kita tusuk-tusuk pakai jarum. Jarum ini jarum spesial untuk melukai bekam ya, bukan sedang jarum. Dan tentu saja jaga untuk
lelenya. Kita rekomendasikan jarum yang harus kita beli adalah yang terbaik, ini dari produk Korea, seperti itu. Seperti ini, sedikit kita percepat agar kalian tidak terlalu lama menunggu prosesnya. Kita percepat gerakan videonya. Tidak sakit, jangan takut. Bagi rekan-rekan yang belum pernah melaksanakan bekam hijamah, jangan takut akan sakit. Tidak sakit, bahkan enak sekali ya, enak sekali. Karena jarum yang untuk melukai atau untuk nusuk-nusuk itu cuman sangat pendek sekali yang nancap di permukaan kulit, karena sebagai untuk menggores saja, jadi sakit paling agak sedikit gatal-gatal, itu reaksi yang biasa. Oke, setelah kita bekam dan kita tusuk-tusuk, kita keluarkan darahnya, kelihatan sudah mulai mengalir ya, darahnya mulai keluar dari luka-luka yang kita buat tadi. Selanjutnya sambil nunggu 10 menit kemudian, ini kita refleksi kaki bagian kiri. Itu memang cara Mbah Kakung seperti itu. Sama, gerakannya sama, titik-titiknya sama antara kiri dan kanan kaki tadi yang sudah kita lakukan pada tahap pertama tadi. Sama, prosesnya sama. Makanya perlu kita skip untuk videonya ya. Gak apa-apa, kemudian nanti kita teruskan supaya kalian tidak terlalu lama menunggu. Intinya jangan sampai ditinggalkan video ini, silahkan simak sampai akhir, maka kalian akan tahu bagaimana proses sebenarnya pelaksanaan bekam hijamah yang dilakukan oleh Mbah Kakung. Karena Mbah Kakung sengaja kita buat lain daripada yang lain. Kebanyakan orang bekam cukup dibekam saja, setelah itu selesai. Tapi Mbah Kakung kita manfaatkan waktu yang ada, sambil menunggu proses pembekaman kita sambil pijat-pijat, kita urut-urut, kita relaksasi seluruh tubuh sehingga hasilnya akan lebih maksimal lagi. Itu bedanya. Tentu saja kita harapkan atau kita tawarkan bagi rekan-rekan yang punya minat sebagai terapis, mungkin tidak harus berguru seperti yang sudah dilaksanakan Mbah Kakung selama ini pun bisa secara otodidak kalian melakukan. Yang penting kunci pokoknya adalah dengan hati-hati, jangan terlalu ceroboh dengan sterilisasi, dan juga masalah penjataannya juga jangan asal kuat saja, diukur batas kemampuan pasien. Kalau pasien reaksinya kesakitan, ya bisa kita kurangi volume pijatan ataupun ya mungkin durasinya. Kalau durasinya juga terlalu lama, maka akan berakibat sakit bahkan sampai waktu yang cukup lama. Seperti itu. Sama dengan gerakan yang awal tadi di kaki kanan, kaki kiri sama. Di bagian paha ini perlu dilenturkan karena di sini ada beberapa titik yang sangat penting, apalagi bagian dalam paha ini akan berpengaruh masalah vitalitas ya tentunya.
Lagi-lagi kita ingatkan bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, di like, di komentari, kalau perlu di share bagi mendukung Mbah Kakung untuk mengembangkan channel yang sudah kita bangun. Tahap selanjutnya pembersihan darah. Lagi-lagi kita percepat supaya tidak kelihatan ya darahnya, karena pelanggaran kita kalau kelihatan darahnya terlalu mencolok. Intinya seperti ini prosesnya ya. Setelah itu sudah bersih, kita lanjutkan pemijatan tadi sampai paha. Sekarang kita naik ke daerah pinggul, daerah bokong. Bokong ini paling enak. Kalau kita pijat di daerah bokong ini paling enak. Yang penting cara pemijatannya terukur, lagi-lagi terukur ya. Jangan langsung dikecut. Kalau dikecut daerah bokong ini juga sensitif. Makanya kita relaksasi pelan-pelan, kita enakkan dulu, nanti selanjutnya baru kita agak keras setelah lentur. Kemudian naik di daerah pinggang. Ini di sini titik ginjal di sini ya, kiri kanannya ginjal. Kemudian kita dorong naik, dilemusir atau bagian sebelah kiri kanan tulang punggung. Ini ada 2 jari. Kalau titik pentingnya sepanjang kiri kanan tulang punggung itu adalah titik penting dari bawah, dari ginjal naik ke pankreas, naik lagi ke lambung, terus sampai ke hati, naik terus sampai ke paru-paru, semua titik penting ya. Dengan ujung jempol maka terasa di mana itu ada titik-titik atau ada bagian-bagian yang bermasalah dengan ketegangan atau masalah ada kumpalan-kumpalan endapan-endapan yang tidak normal, maka itulah harus kita urai. Terakhirnya kita pakai alat ini, pakai siku, pakai elbow, karena kalau pakai jempol terus tidak akan sanggup ya, apalagi badannya yang kecil seperti Mas ini. Ini paling enak di sini. Apalagi saya sebutkan Mas ini ada keluhan paru-paru, asma, maka titik paru-paru di sini. Nah, di sini. Ini harus kita lenturkan dari bawah ke atas, kita lenturkan, kita urai urat-urat yang kaku, yang pegal di sini ya. Kalau perlu pakai siku seperti ini. Setelah ini terasa longgar, maka nafas pun akan sangat bebas dan sangat enak sekali tentunya. Nah, seperti ini. Kemudian di leher, titik leher, belakang leher, di tengkuk ini tempat beredarnya atau titik-titik yang selalu ada, kadang-kadang ada sumbatan atau hambatan untuk peredaran darah ke otak. Ini perlu kita relaksasi dari batas kulit dengan rambut sampai dari pas pertengahan tengkuk itu harus kita urai dengan pelan dan lembut, terukur. Oke, cukup untuk belakang. Kemudian untuk finishing selanjutnya
akan kita Yumaiho, ya, Yumaiho. Relaksasi, kita tekan pelan-pelan dengan hitungan 1 sampai 10, kurang lebih sama. Lakukanlah hitungan 1 sampai 10, ini sebagai contoh saja. Lagi-lagi 1 sampai 10. Dan finishing terakhirnya akan kita engkol, ini akan berefek di daerah paha depan dan juga di sendi paha, sendi kaki, bagian paha kiri kanan. Nah, super terakhirnya kita angkat, dia akan bawa pergangan sampai di daerah perut. Nah, beginilah cara Mbah Kakung memberikan terapi pada pasiennya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.